Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia atau tidak tetap alhamdulillah. Suka atau duka tetap alhamdulillah. Senang atau sedih tetap alhamdulillah. Ada saldo atau tidak tetap alhamdulillah. Hari ini bisa dapat promo atau tidak alhamdulillah. Betul nih sekarang? Duh, hafal 66 nih. Siapa tadi malam yang belani nggak tidur nunggu 66? Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Pokoknya kita serba alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan untuk kita, masih menghendaki kebermanfaatan untuk kita insyaallah, yang dimana ini semuanya atas karunia Allah, itu kebaikannya untuk kita. Toh yang merasakan nikmatnya juga nanti adalah kita. Karena hati kita itu itu seperti kebun yang harus selalu disiram dengan air bersih supaya subur. Kalau hati tidak disiram dengan air yang bersih sehingga subur, maka hati atau kebun itu akan tumbuh rumput-rumput liar. Maka akan tidak subur. Maka hati itu akan rusak. Itu nggih. Maka alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa ngaji, menuntut ilmu, menyiram hati kita supaya hati kita semakin subur. Kalau hati subur, setiap mendapatkan ilmu, setiap mendapatkan kebaikan, maka kita siap untuk menjalankannya. Maka alhamdulillah seperti ini, kajian kurma sudah hari Rabu, ada hari Sabtu juga. Kalau Sabtu ini cenderung
Banyak ya di tempat yang lain ya. Ada di kajian majelis taklim yang lain juga hari Sabtu. Regensi juga ada. Tadi ada Bu, siapa yang di regensi? Bukan yang janda itu loh, Bu Elia janda. Astagfirullahaladzim. Bu, tadi pagi dia ada janjian, saya mau ikut nanti ke kurma gitu. Siapa yang rumahnya Bandar itu loh? Rumahnya Bandar itu loh. Bukan, Bu Lestari kalau nggak salah. Orangnya lucu, udah tua Bu, udah usia. Lucu banget orangnya. Tadi katanya saya mau ikut ke kurma gitu. Nggak masalah Bu sebetulnya kalau ada kajian di sana dan di sini, karena ini insya Allah semuanya baik. Dan insya Allah kita juga nggak kekurangan jamaah. Dibanding yang ngaji sama yang nggak ngaji banyak mana? Iya, wah masih banyak di luar sana itu. Maka ini kesempatan panjenengan untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong dengan mengajak yang lain. Jenengan ngajak satu orang saja mau ngaji, itu kata Nabi, terus orang itu mau ngaji dapat hidayah, itu lebih mahal daripada kendaraan yang paling mewah. Kata Nabi, la an yahdiyaka rajulun khairun min humrin na'am. Kalau kamu bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja, artinya kita menjadi perantara orang itu dapat hidayah. Jenengan ajak orang yang nggak pernah sholat kemudian ngaji terus dia sholat, masya Allah, itu jenengan dapat harta yang paling mahal. Jenengan nggak usah ngumpulin mau beli Alphard di surga, cukup dengan satu orang, nanti di surga kita dapat Alphard yang mewah versi surga. Luar biasa, satu orang saja. Bayangkan kalau dari satu orang yang jenengan ajak, setiap orang ini ngajak satu. Nanti satu orang itu ngajak yang lain satu. Ngajak yang lain bahkan ada yang ngajak 10. Itu pahala kita meninggal, majelis taklim kurma sampai ribuan orang, maka panjenengan semua yang tinggal menuai pahalanya itu. Enak tuh. Tidur di alam kubur, tapi pahala selalu mengalir deras untuk kita. Selama majelis taklim kurma ada, panjenengan semua dapat pahalanya. Seperti orang yang merintis kajian majelis taklim kurma ini di awal ini. Setiap jenengan hadir, maka beliau selalu menuai pahalanya. Ini kesempatan kayak gini ini bukan, ini kok dikit ya, ojo-ojo kesana semua ini. Ini jangan-jangan. Kenapa kita saingan sama majelis taklim yang sama-sama baik? Kenapa kita nggak berpikir ini peluang kita ini, mumpung masih kosong kita ngajak yang lain, satu orang saja. Paling tidak orang terdekat kita. Kalau masih ada perempuan di rumah kita yang belum ikut ngaji, minimal dia yang kita ajak dulu. Ngajaknya nggak usah yang berat-berat. Ayo kita makan bakso nanti tak traktir. Iya, jam berapa? Nanti kita makan bakso jam 10, tapi jam 8 pergi sama saya dulu, setengah 9. Ngaji dulu, nanti habis ngaji makan bakso. Terus terserah jenengan lah, gimana caranya untuk merayu seseorang mau ngaji. Itu pahalanya luar biasa, Bu. Ini peluang. Berarti kalau Allah Ta'ala ngasih ruang kosong, ini ngasih peluang kita. Ayo kita sadar nggak untuk bisa ngajak orang lain mendapatkan manfaat dan kebaikan sama seperti kita, dan panjenengan insya Allah dapat pahala dan manfaatnya. Begitu ya. Ini kesempatan. Mudah-mudahan target kajian kurma, target berapa bulan ya enaknya? 3 bulan. Kajian kurma hari Sabtu bulan ke sekarang apa? Juni, Juli, Agustus, September. Hari September kajian kurma hari Sabtu harus penuh. Siap nggak? Siap gitu loh Bu. Siap nggak? Siap. Dipenuhi malaikat. Target supaya ayo bisa ngajak pikir. Sekarang kalau ngaji nanti Sabtu depan saya ngajak siapa ya? Untuk bisa ngaji bareng-bareng. Gitu ya, supaya dapat pahala. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita
dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita memulai sebuah pembahasan yang sebetulnya kitab ini umum ya. Insya Allah kita semuanya tahu. Cuman kadang ilmu ini sekedar kita tahu kemudian berjalan begitu saja. Padahal ilmu ini adalah ilmu pokok di dalam kehidupan kita. Atau bahasa kita ini adalah kaedah-kaedah kehidupan. Kaedah itu artinya panduan. Hidup itu kan teknisnya banyak nggih. Penerapannya kan macam-macam. Terus bagaimana kita itu supaya amalan kita itu sesuai panduan dari Allah. Kalau kita pengen sesuai panduan, tinggal kita hafalkan kaedah-kaedah dalam kehidupan kita. Tinggal kaedahnya saja kita tahu. Nanti insya Allah kita akan menjalankan kehidupan dengan baik. Kaedah di Al-Quran itu, gini Bu, kenapa Al-Quran itu setipis itu? Lumayan ya, tipis, gak tebel loh. Padahal Quran itu adalah panduan hidup seluruh umat muslim dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Tapi Quran selalu bekerja di setiap zamannya. Kenapa? Karena Quran itu memberikan kaedah di dalam kehidupan. Hanya kaedah-kaedah saja. Contoh, Quran itu memberikan kaedah. Di dalam Al-Quran mengatakan wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik. Itu kaedah. Artinya kaedah berkata itu harus baik. Mau sama orang tua, mau sama anak kecil, mau sama teman, mau siapa saja. Kaedahnya kita harus berkata baik. Mau sama suami pun juga harus berkata baik. Meskipun kita tahu suami kita melakukan kesalahan. Karena kaedahnya kita harus tetap berkata yang baik. Terus ada lagi kaedah di dalam Al-Quran. Contohnya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Berapa banyak sesuatu yang kau cintai ternyata buruk untukmu, dan berapa banyak yang kau gak suka ternyata baik untukmu. Itu kaedah. Kadang kita menginginkan baik, ternyata itu buruk bagi kita, malah membinasakan kita. Berarti ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita sukai, berarti bisa jadi Allah Ta'ala sedang menyelamatkan kita dari keburukan itu. Itu kaedah. Okay. Itu kaedah-kaedah Quran. Ada Bu kitabnya, Khamsun Qawaid Al-Quraniyah. Ada 50 kaedah Quran. Ada kitabnya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita bahas. Cuman sekarang yang kita bahas adalah pokok agama, kaedah kehidupan yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kaedah-kaedahnya. Dan itu biasa dinamakan ada sekitar 40 sekian hadis. Nama kitabnya adalah Al-Arba'in An-Nawawi. 40 hadis. 40 hadis itu bukan hadisnya ada 40 pas, enggak. Tapi 40 sekian, cuman dibulatkan menjadi nama Al-Arba'in An-Nawawi. 40 hadis pokok agama atau kaedah di dalam hidup kita. Itu nanti ada macam-macamnya. Baik, sekarang kita mulai dari biografi Imam Nawawi. Bentar ya. Baik. Yaitu biografi Imam An-Nawawi. Karena yang mengumpulkan ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu, tahu nggih Imam Nawawi?
Imam Nawawi itu namanya adalah Yahya bin Syaraf, nama aslinya Yahya bin Syaraf. Kunyahnya Abu Zakaria. Jadi ada orang itu ada nama aslinya ya, kemudian ada kunyah. Pernah dengar panjenengan kunyah? Kunyah itu Abu Fulan, bapaknya Fulan, ya, atau Ummu Fulan, ibunya Fulan. Itu namanya kunyah. Bunda Aisyah punya kunyah namanya Ummu Abdillah. Nabi punya kunyah namanya Abu siapa? Kunyahnya Nabi Muhammad Abu siapa, Bu? Abu Lahab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok wadomen. Nabi Muhammad kunyahnya siapa? Kunyahnya Nabi Muhammad itu apa? Abu lah kunyah apa ya, bingung. Kunyah tadi itu loh, Bu. Kunyah itu Abu siapa, bapaknya siapa gitu. Saya punya anak namanya Basam, maka saya Abu Basam. Nggih. Ya, bapaknya namanya Abdullah, anaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Ismail. Gak apa-apa ya, kita kacau nih kajian majelis. Ibrahim dari mana? Nggih, betul. Nabi punya anak namanya Ibrahim. Tapi kunyahnya Nabi bukan Abu Ibrahim, bukan. Abu siapa? Abu Qasim. Karena anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Katanya cinta sama Nabi. Kunyahnya Nabi siapa? Abu Qasim. Imam Nawawi ini, sekarang gini, kalau Bunda Aisyah kunyahnya apa tadi? Ummu Abdillah. Nah, pertanyaannya, Bunda Aisyah punya anak enggak? Nah, kok bisa kunyahnya Ummu Abdillah? Hah? Ibunya hamba Allah. Ya, Masya Allah, tadaburnya melalang buana. Betul. Jadi gini, Bu, memang tidak harus punya anak kemudian kita harus baru bisa punya kunyah. Nggak punya anak pun bisa dapat kunyah. Seperti Bunda Aisyah tidak punya anak tapi punya kunyah Ummu Abdillah. Tapi kalau diurut lagi, kenapa kok kunyahnya Ummu Abdillah? Karena Bunda Aisyah itu punya keponakan namanya Abdullah. Sekarang pertanyaannya, siapa Abdullah ponakannya Bunda Aisyah? Wah, tambah bingung ya. Masya Allah. Siapa, Bu, ponakannya Bunda Aisyah yang namanya Abdullah? Bu, kalau kita itu cinta Nabi itu mestinya harus tahu loh, seluk-beluk. Dulu kan kita tahu ya, Fitri itu punya suami pacar namanya Cinta Fitri itu loh, Bu. Enggak tahu itu kan? Nah, saya tahu. Apa saya yang lihat nonton film? Enggak, saya tahu beritanya. Tapi saya terinspirasi dari hijrahnya Cinta Fitri itu, Masya Allah itu. Teguh Wisnu sama, nah itu tahu. Oke, istrinya. Iya, karena hijrahnya luar biasa nih waktu itu. Siapa, Bu? Siapa ponakannya Bunda Aisyah? Bunda Aisyah itu punya saudara perempuan, namanya siapa? Asma. Iya, Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Zubair. Betul. Gitu nggih. Jadi dinisbatkan dari keponakannya yang namanya Abdullah. Intinya tidak semua nama itu, tidak semua orang itu harus punya anak kemudian dapat kunyah. Tapi nggak punya anak pun bisa dapat kunyah. Pun
Demikian Imam Nawawi itu umurnya hanya sekitar 45 tahun, Bu. Dan Imam An-Nawawi ini termasuk ulama yang belum sempat nikah di dalam hidupnya. Jangankan punya anak nih, nikah saja nggak sempat. Tapi nggak sempatnya Imam Nawawi nggak nikah itu bukan nggak sempatnya anak sekarang. Kalau anak sekarang, orang sekarang nggak nikah itu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau Imam Nawawi itu nggak sempat nikah karena memang keadaan umat ketika itu memang butuh terhadap Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi harus menjelaskan tentang agama ketika itu. Bahkan Bu, Imam Nawawi itu kajiannya jenengan kalah Ibu sama Bu Didi satu hari berapa kajiannya? Kadang 3. Ada yang lebih dari 3 nggak kajian dalam satu hari? Ini Bu Didi ini selalu kelihatan, ini pagi kelihatan, siang kelihatan. Mudah-mudahan nggak bosan aja sama saya. Dan kira-kira nanti ada. Lah ya. Ada nggak yang lebih dari 3? Imam Nawawi itu Bu dalam satu hari 12 kajian, bayangkan. Sehari 12 kajian. Dan ngajinya bukan tentang bahas ikhlas, bahas tentang hadis saja enggak. Nanti kajiannya fikih, hadis, bahas syair, bahas astronom, bahas kedokteran. Itu Imam Nawawi dalam sehari 12, dari pagi sampai malam. Terus malam kerjaannya apa? Tidur. Enggak Bu, malam itu murojaah, belajar dari pelajaran pagi sampai sore. Atau kalau besok beliau ngisi, maka persiapan untuk besok di 12 kajian itu. Bahkan beliau pernah selama 2 tahun itu nggak sempat tidur dalam keadaan berbaring. Tidurnya itu nyenden di buku gini, duduk. Terus bangun, baca lagi. Terus ketiduran lagi, bangun lagi, baca lagi. Gitu setiap hari. Itu Imam Nawawi, luar biasa belajarnya. Makanya karena memang kebutuhan itu beliau sampai nggak sempat nikah. Dan beliau akhirnya meninggal di usia 45 tahunan. Lahirnya beliau di kota Nawa. Nawa itu dekat dengan Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang Suriah. Karena lahirnya di desa Nawa, maka beliau dijuluki An-Nawawi. An-Nawawi gitu ya, karena lahirnya di Nawa. Kayak jenengan lah. Jenengan kan lahirnya di Adandangan. Jadi ibu fulanah dandangan ya gitu. Atau Al-Qadiri ya. Kayak dulu ada Imam Nawawi Al-Bantani. Betul ya? Ada Imam Nawawi dari Banten. Ada lagi Mama Kufron Al-Bantani. Enggak tahu dengan Mama Kufron. Ya, asidi. Nanti jangan belajar bahasa semut sama Mama Kufron. Terus ada Imam Khotib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau. Itu dari daerah-daerah tersebut. Itu Imam Nawawi dari Nawa. Lahirnya tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi. Meninggal tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah, abad ke-7. Ya, 1277, berarti sekitar 800 tahun yang lalu ya, kira-kira beliau hidup. Dan beliau itu Bu, dalam usia 45 tahun saja dalam hidupnya, itu punya karya ilmu luar biasa. Bahkan ada kitab-kitab yang sangat terkenal. Dan ada satu kitab beliau itu yang bisa diterima oleh semua kalangan. Bayangkan coba. Semua kitab satu ini Bu, itu hampir-hampir di setiap masjid ada. Dan hampir-hampir setiap setiap Muhammadiyah, NU itu apa namanya? Ormas. Setiap ormas itu pakai kitab itu. Tahu nggak kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Itu kitab karangannya Imam Nawawi. Kalau saking bermanfaatnya itu, berarti memang Imam Nawawi itu Allah Ta'ala ridhoi dan memang besar keikhlasan beliau terhadap umat ini.
gitu nggih. Itu salah satu karangannya. Ada Riyadhus Shalihin, ada beliau itu juga mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, menjelaskan tentang kitab Sahih Muslim, itu Imam Nawawi. Kemudian ada kitab Al-Adhkar tentang zikir. Kemudian ada kitab Minhajut Thalibin, itu kitab membahas tentang fikih Syafi'i, tapi kitab yang derajatnya paling tinggi. Jadi kalau belajar fikih Syafi'i itu ada urutan kitab. Kitab yang paling tinggi itu kitab Minhajut Thalibin punyanya Imam Nawawi. Terus salah satunya adalah Al-Arba'in Nawawi. Jadi ini artinya beliau itu mengumpulkan 40 hadis itu bukan iseng-iseng, tapi betul-betul dengan kecerdasan dan kejelian beliau untuk mengumpulkan pokok-pokok dasar dalam agama kita atau kaedah-kaedah untuk kehidupan kita. Hanya 40 hadis sekian saja yang bisa kita kuatkan, nanti kita hafalkan. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang yang kita bahas, kita masuk saja ya waktunya. Kita masuk ke hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama yaitu bunyinya, hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab. Nah, kalau di situ kan ada kelihatan ya, namanya Umar bin Khattab, kunyahnya siapa? Abu Hafiz. Julukannya apa? Amirul Mukmin. Jadi Muslim itu biasanya sunnahnya ada 3. Pertama namanya, kemudian yang kedua kunyahnya, kemudian yang ketiga ada lakopnya, julukan. Namanya Ibu Khadijah, julukannya adalah Ummu. Ayo siapa ayo? Bunda Khadijah, kunyahnya Ummu siapa? Insyaallah nak minum lagi. Kurang sinyal kayaknya sini. Ya nggak apa-apa Bu. Bunda Khadijah itu kunyahnya siapa Bu? Ummu. Tadi Nabi Muhammad Abu Qasim. Bunda Khadijah kan Qasim anaknya Bunda Khadijah kan? Betul nggak? Kalau Nabi Muhammad Abu Qasim, Khadijah istrinya Nabi Muhammad, berarti Khadijah kunyahnya adalah Ummu. Salah. Enak banget ini, gampang dikelabui, gampang. Ummu siapa? Ummu Qasim. Salah, bukan Ummu Qasim. Ummu siapa? Ummu Hala. Kenapa Ummu Hala? Karena Bunda Khadijah sebelum punya anak Qasim sudah punya anak dari suami yang pertama, namanya Hala. Namanya anaknya Khadijah yang pertama itu namanya Halah. Makanya juluk kunyahnya adalah Ummu Hala. Baik. Ini ya Bu, gitu ya, nama, ada kunyah. Bagus, seperti Nabi punya kunyah. Kemudian julukan. Julukan tadi bisa dari daerah, bisa julukan panggilan dan yang lainnya. Kayak Umar bin Khattab ini punya julukan Amirul Mukminin. Ala kulli hal. Terus Umar bin Khattab ini meriwayatkan bahwasanya beliau itu pernah mendengar dari Rasulullah. Sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa bunyinya? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini muttafaq, artinya sahih, betul-betul dari Nabi, dari 2 riwayat, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana bunyinya? Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap hamba akan memperoleh pahala amalannya tergantung niatnya. Jadi setiap amal tergantung niat.
Dan pahala amal juga tergantung niatnya. Kemudian dari situ Nabi memberikan contoh dua hal. Ada orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya untuk Allah, maka dapat pahala dari Allah. Tapi yang kedua, ada orang yang dia hijrah juga, tapi hijrahnya itu niatnya untuk nikah atau niatnya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Maka kata Nabi, dia mendapatkan apa yang dia cari, tapi tidak mendapatkan dari Allah. Paham ya? Jadi setengah hadis yang kedua itu membahas tentang contoh. Nanti kita bahas lagi. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari situ ada dua contoh. Yang pertama niat hijrah karena Allah, yang kedua niat hijrah karena dunia. Hadis ini adalah kaedah besar ibu-ibu, bahwasanya amal itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi amal itu harus ada niatnya, harus ada tekadnya, harus ada harus ada amalan hati sebelum kita melakukan amal. Karena dari amalan hati itu, dari tekad itulah nanti yang mempengaruhi amal kita ini. Apakah amal kita ini baik atau tidak? Apakah amalan kita ini berpahala atau tidak? Gitu ya. Ada orang yang tidur tanpa niat. Ada orang yang tidur niatnya untuk bangun tahajud. Maka mana yang dapat pahala? Yang A atau B? Yang B. Yang satu pakai niat, yang satu nggak pakai niat. Kemudian ada lagi kisah ini kisah terkenal. Ada orang yang mau taubat. Dia itu sampai sudah bunuh 99 orang. Bayangkan coba. Wah, pembunuh luar biasa ini. 99 orang dia sudah bunuh. Kemudian dia tanya kepada orang ahli ibadah, suka ibadah. Orang itu tanya akhirnya, wahai orang yang ahli ibadah, saya itu sudah bunuh 99 orang, bisa taubat gak ini? Kemudian kata orang yang ahli ibadah, ini membedakan bu ya, orang ahli ibadah sama ahli ilmu itu beda. Kata ahli ibadah, gak bisa, kamu kok enak sudah bunuh 99 orang terus taubat terus minta diampuni. Saya aja yang ibadah belum tentu diterima sama Allah, terus kamu sudah bunuh 99 minta diampuni. Kata orang itu gak bisa taubat. Apa yang terjadi bu? Dilengkapi 100, dibunuh juga orang itu hari. Itu jawaban yang gak pas akhirnya gitu, berdampak. Kemudian akhirnya dia taubat lagi. Dia kepikiran taubat, datang kepada ahli ilmu, orang yang tahu ilmu. Dia menyampaikan bukan dari perasaan dia, tapi memang ilmunya seperti itu. Ketika itu dia bilang, saya itu telah membunuh orang 99, bahkan terakhir itu ahli ibadah saya bunuh juga 100 orang, lengkap udah. Masih bisa taubat enggak? Kata ahli ilmu, Allah Ta'ala itu mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Ta'ala itu mengampuni amalan hamba selama dia tidak mengampuni dosa hamba selama dia tidak syirik. Lah kamu membunuh orang itu enggak syirik, maka Allah Ta'ala insya Allah masih mengampuni kamu. Akhirnya ketika orang itu tahu bahwasanya masih ada harapan untuk diampuni dosanya, akhirnya dia taubat. Ketika dia taubat, kata ahlu ilmi ini, kamu kalau taubat dan benar-benar taubat, maka kamu tinggalkan kebiasaan lamamu. Kamu pindah hijrah ke tempat yang lebih baik, supaya enggak kembali seperti dulu. Akhirnya dia niat jalan. Selama perjalanan itu, dari tempat buruk menuju tempat yang baik, di tengah jalan meninggal. Pas meninggal, malaikat turun, laporan naik laporan sama Allah. Malaikat baik bilang, ya Allah, dia sudah taubat ya Allah, maka dia perlunya diampuni, dia masuk surga. Kata malaikat yang buruk bilang, ya Allah, dia ini telah melakukan dosa yang besar,
Dia ini belum melakukan apapun dari kebaikan kecuali niatnya tadi, niat taubat. Wah, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi nggak bisa diampuni. Itu kata malaikat buruk. Kemudian kata Allah Ta'ala, coba dihitung. Turun dihitung. Kalau kira-kira dia lebih dekat dari tempat yang baik, maka dia diampuni taubatnya. Kalau dia dekat dari tempat sebelumnya, berarti dia tidak diampuni. Malaikat turun, dihitung. Itu dalam riwayat dikisahkan, Bu. Sama Allah Ta'ala itu sengaja kota yang baik itu didekatkan dari tempat taubatnya, dan tempat yang buruk dijauhkan. Karena memang Allah Ta'ala pengen mengampuni orang ini. Jadi dosa yang besar itu bisa dihapuskan cuman karena niat yang baik. Ada lagi kisah, Bu, antara orang taat dan orang maksiat. Orang taat ini melakukan ketaatan terus ya. Kemudian dia suatu ketika ngelihat orang yang melakukan maksiat. Enak yo maksiat yo, bebas, gak mikir, dapat nikmat terus, syahwatnya selalu saya ngempet, taat gak iso popo, rabi mana gak oleh. Wah, astagfirullahaladzim. Gak, pokoknya gitulah intinya ya. Dia udah taat tapi dia pengen melakukan keburukan. Terus dia udah niat pengen melakukan keburukan. Terus dia mulai mengupayakan sedikit-sedikit, sudah ada niatnya. Sedangkan yang melakukan maksiat, dia pernah mabuk, kemudian sampai pingsan. Pas dari pingsan, dia ngelihat orang yang taat tadi, ngelihat, enak ya taat ya, kayaknya tenang, dekat sama Allah. Saya pengen taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru pengen. Mendadak orang dua itu meninggal. Apa yang terjadi? Yang selama ini taat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia niat buruk, maka dia masuk ke dalam orang-orang yang buruk karena niatnya. Tapi yang melakukan keburukan karena niatnya untuk melakukan kebaikan, ketika Allah Ta'ala ambil dengan niat baiknya, maka Allah Ta'ala ampuni dia. Itulah pengaruh niat terhadap kehidupan kita. Begitu, Ibu. Maka harus kita kuatkan niat kita, harus kita pandai-pandai untuk niat. Karena sebegitu besarnya lah pengaruh niat itu terhadap kehidupan kita. Makanya para ulama salaf itu sebelum dia fokus terhadap amal, beliau itu saling bertanya, kaifan niyah? Bagaimana sih cara niat yang kuat itu? Bagaimana niat terhadap dirimu? Itu dipelajari betul itu tentang niat itu, supaya kita betul-betul terjaga niat kita, supaya nanti amal kita itu terjaga juga pahalanya dan keikhlasannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ada ringkasan-ringkasan tentang niat. Ini yang mau dicatat, monggo. Dan yang pertama, Bu, niat itu dibagi dua. Ada niat al-ma'mul dan ada niat amal. Niat al-ma'mul, niat al-ma'mul itu niat untuk siapa? Oke, niat untuk siapa? Kemudian yang kedua, niat amal itu sendiri. Yang pertama, niat untuk siapa? Maka niat untuk siapa? Ketika kita melakukan amal, niat untuk siapa? Maka ini jelas. Sebelum kita amal, ini niat untuk siapa ini ada tiga lagi. Biar gampang. Niat untuk siapa itu ada tiga. Yang pertama, niat dari awal, niat di pertengahan amal, kemudian niat di akhir amal. Niat untuk siapa ini? Yang pertama, niat sebelum amal atau di awal amal, kemudian niat di pertengahan amal, niat di akhir amal. Di sebelum amal, awal amal, pertengahan amal, dan di akhir amal. Niat untuk siapa? Di awal amal, maka niatnya harus karena Allah. Oke?
Niat di awal amal harus karena Allah, nggak boleh selain kepada Allah. Kalau niatnya di awal amal karena selain Allah, maka jatuhnya syirik. Kita mau sholat, niat pertama adalah supaya dilihat oleh orang, maka jatuhnya syirik. Kita mau sedekah biar kita dianggap orang yang dermawan, niatnya bukan karena Allah di awal, maka jatuhnya syirik. Maka di awal niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh yang lain. Sebagaimana Allah taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah taala memerintahkan seorang untuk ibadah kecuali harus ikhlas karena Allah. Kemudian hadis yang kedua Allah taala bilang man amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amal kemudian niatnya itu mensekutukan Allah, jadi niatnya untuk Allah dan yang lainnya, atau bahkan niatnya untuk yang lain, maka Allah Ta'ala tinggalkan dia dengan sekutunya tadi. Umpama tadi ya, kita punya uang 1 juta, niatnya biar dilihat ibu fulan kalau kita dermawan. Ketika kita keluarkan, kemudian nanti di akhirat kita nagih sama Allah Ta'ala, ya Allah, dulu saya pernah sedekah 1 juta untuk majelis taklim kurma. Kemudian kata Allah Ta'ala ditanya, kamu niatnya untuk siapa dulu? Untukmu? Bohong. Kamu kan biar dilihat ibu fulan kan, supaya kamu itu dianggap dermawan. Maka kalau kamu niatnya untuk ibu fulan, sekarang kamu minta pahala sama ibu fulan itu, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau niatnya pertama karena Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti luar biasa. Begitu ya. Jadi di awal amal niatnya harus karena Allah. Kemudian di pertengahan sebetulnya niat itu juga harus karena Allah. Tapi kalau di pertengahan itu Bu, manusia itu memang hatinya selalu berbolak-balik begitu. Sehingga kadang kita niat Allah, pertamanya sudah niat nih, mau mengeluarkan 1 juta, niat bismillah karena Allah. Dari rumah itu udah niat bismillah karena Allah, udah mau. Lah kok pas sedekah untuk majelis taklim kurma, ada ibu yang fulan niat, mumpung ketok lek aku iki ya sedekah gitu Bapak. Itu di pertengahan itu kadang seperti itu. Maka bagaimana keadaannya kalau ketika itu, apakah kita tunda atau tetap kita berikan? Maka ketika itu tetap jenengan keluarkan, tinggal jenengan lawan saja niat itu. Niat buruk itu harus dilawan. Contohnya gini, gampangnya sholat Bu. Pas sholat itu niatnya harus karena lillahi ta'ala. Usolli sholat az-zuhri, umpama yang pakai niat ya. Kemudian lillahi ta'ala, Allahu Akbar, niat lillah. Kemudian pas sholat, mendadak pintu rumah ada yang buka, kriek. Pas ketok, masya Allah, bojoku jam 8 sudah sholat duha gitu. Padahal nggak tahu itu sholat subuh kerinan. Pokoknya suaminya tahu, masya Allah lah kok ini bojoku sholat duha nggak pernah ninggal. Terus kita niatnya, iya benar-benar memang soleha saya ini sholat duha. Coba istri yang lain paling saiki yo buka Shopee, paling saiki nang pasar, aku sholat duha. Itu kan muncul Bu ya kayak gitu ya, terjadi nggak ini? Maka kalau yang seperti itu, maka sifatnya tetap harus dilawan, tapi nggak apa-apa, dan memang seperti itu karena hati itu selalu bolak-balik. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Saya itu tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku, karena memang berat Bu. Melawan niat itu, hati itu bolak-balik, sehingga tetap saja meskipun ada niat itu paksa saja, tetap bismillah niatkan Allah. Nanti miring lagi, niatkan balik lagi, miring lagi, balik lagi, terus diniatkan karena Allah. Itu di pertengahan. Kemudian kalau di akhir, ini harus dijaga ini. Biasanya di awal niatnya karena Allah, di pertengahan niatnya karena Allah. Tapi biasanya Bu, kalau sudah di awal karena Allah, di pertengahan karena Allah, biasanya di akhir tetap terjaga. Cuman manusia itu kadang tetap tergoda nih.
Di awal karena Allah, di tengah karena Allah. Sudah selesai. Tadi malam tahajud karena Allah, di tengah jalan alhamdulillah meskipun suami lewat yo enggak tergoda karena Allah. Pas di pagi hari kita pas ngaji ngantuk. Terus kata teman kita, Mbak, mosok ngaji turu apa kurang turu mah bengi. Awakmu mah bengi bapak jauh. Terus dia bilang, ya kamu tadi malam tidur, saya kan nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Saya itu mana pernah nggak meninggalkan tahajud? Mana pernah saya meninggalkan tahajud? Saya itu setiap malam itu tahajud. Memang tapi nggak sombong loh ya. Saya nggak sombong. Saya itu memang nggak pernah cerita itu. Tapi memang saya itu nggak pernah ninggal tahajud. Cerita itu. Terus merasa dirinya itu mulia. Maka itu adalah riya. Maka riya seperti itu tuh harus dijaga juga. Niat untuk Allah bahkan setelah amal itu harus tetap terjaga. Sekarang gini, ada kaidah, Bu. Supaya amal kita diterima itu harus kita jaga 3 hal. Ini tambahan saja. Supaya amal kita diterima oleh Allah, maka kita jaga 3 hal. 1, sebelum amal kita jaga niat kita karena Allah, ikhlas. Yang kedua, amal itu sesuai panduan dari Nabi. Supaya amal diterima ada 3 hal. Sebelum amal, 2 yang diperhatikan, niat karena Allah, ikhlas. Yang kedua sesuai panduan Nabi SAW. Kemudian kedua, di pertengahan amal yang kita jaga adalah kekhusyuan kita di dalam amal. Apakah kita khusyuk dan fokus tidak terhadap amal itu? Kemudian yang ketiga, yaitu setelah amal. Setelah amal apa yang kita jaga? Jangan sampai riya. Karena syaitan itu kadang ganggu kita di awal. Di awal diganggu, ternyata kita masih niat lillahi ta'ala. Kemudian di pertengahan ibadah kita juga diganggu oleh setan. Kita masih kuat lillahi ta'ala. Setelah amal itu selesai, setan gak berhenti mengganggu kita. Dengan apa? Akhirnya kita nggak mau lisan kita mau memaksa untuk cerita kepada orang lain, sehingga memunculkan kita itu rasa bangga, ujub terhadap diri kita. Akhirnya kita riya. Ketika riya dan sombong, amal kita batal. Makanya para ulama terdahulu itu, para salaf, Nabi itu juga pernah menyampaikan, kata beliau, alaikum bil asrar. Hendaklah kalian terhadap ibadah rahasia kalian itu terjaga. Ibadah sunnah itu hendaklah tetap terjaga rahasianya, jangan sampai terbuka. Dijaga eman, supaya pahalanya tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, Bu, ya, gampangannya gini, secara keuntungan kita di dunia apa gitu? Ketika amal kita itu karena Allah, kalau karena Allah kan Allah Ta'ala selalu melihat kita, Bu, ya. Maka amalan itu akan selalu ada. Dan kita kan gak pernah punya celah untuk meninggalkan amal, karena Allah Ta'ala selalu melihat kita, kan gitu. Tapi kalau amal itu tujuannya dilihat orang, orang itu kadang-kala gak lihat kita. Kalau orang gak ngelihat kita, akhirnya amal itu berhenti. Maka gak bisa konsisten, gak bisa baik, gitu ya. Jadi supaya kita itu apa sih gunanya dilihat Allah? Supaya amal kita itu konsisten dan selalu baik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya. Sekarang selanjutnya tentang niat lagi. Niat karena Allah ada 3 hukum. Oke, kalau tadi itu untuk Allah itu kapan? Kalau sekarang niat karena Allah itu ada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum niatnya adalah wajib. Wajib. Kapan niat karena Allah itu hukumnya wajib?
ketika kita menjalankan ibadah wajib, maka hukumnya karena Allah wajib. Paham enggak? Atau bukan hanya ibadah wajib dan sunnah, maka hukumnya niat karena Allah wajib. Ketika mau sholat zuhur karena Allah wajib, mau zakat karena Allah wajib, umroh karena Allah wajib, haji karena Allah wajib. Pokoknya ibadah yang wajib dan sunnah harus karena Allah wajib, ya, hukumnya wajib. Yang kedua, hukum karena Allah, hukumnya sunnah. Kalau tadi wajib, sekarang hukum karena Allah, hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau kita hadirkan dapat pahala, tapi kalau tidak kita hadirkan ya nggak apa-apa. Apa itu? Ketika kita menjalankan ketika kita menjalankan amalan mubah, amalan yang nggak ada hukumnya, maka ketika kita hadirkan niat karena Allah, maka amalan mubah tadi jadi berpahala. Contoh, makan itu nggak niat karena Allah ya nggak apa-apa. Memang tidak ada hukumnya makan itu. Mau makan boleh, nggak makan boleh, gitu kan? Tapi kan nggak mungkin orang itu nggak makan sama sekali, gitu. Tapi memang hukum makan itu boleh. Tidur hukumnya boleh, gitu, gitu. Itu hukum-hukum yang boleh. Hukum-hukum yang boleh itu, maka hukum niat karena Allah sunnah. Kalau kita niatkan makan itu karena Allah, maka makan kita jadi pahala. Kalau kita niatkan tidur kita itu karena Allah, maka tidur kita jadi pahala. Kemudian yang ketiga, yaitu hukum karena Allah jadi haram, nggak boleh. Hukum karena Allah jadi haram. Baik, kapan Bu? Kira-kira Bu? Kapan hukum karena Allah jadi haram? Ketika maksiat. Bismillah, aku tak bismillah niat karena Allah Ta'ala tahu kebutuhanku kok. Iki motor NMAX anyar kuncinya masih nyantol. Gak enak Bu, NMAX kuncinya nyantol. Wong cetekan LPG ya. Wah, ini ada kuncinya di jok gak diambil. Bismillah, wis Allah Ta'ala tahu kebutuhan saya ambil. Mudah-mudahan curian ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Gak boleh. Jadi niat untuk hal yang haram itu haram hukumnya. Untuk niatnya karena Allah, bahkan mengucapkan bismillah untuk hal yang haram juga gak boleh, haram. Baik. Begitu ya, itu niat karena Allah. Ada 3 hukum tadi. Hukumnya wajib, kemudian yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga hukumnya haram. Sekarang niat amal itu dibagi 2. Niat amal dibagi 2. Kalau tadi niat dibagi 2 kan, ada niat untuk siapa sama niat amal. Sekarang niat amal bagian yang kedua. Niat amal dibagi 2. Niat amal sendiri dibagi 2. Yang pertama adalah niat amal antara amal ibadah dan adat, ibadah dan kebiasaan. Ini niat terhadap amal. Kalau tadi niat untuk siapa, sekarang niat itu terhadap amal. Niat terhadap amal itu ada 2. Yang satu, membedakan atau memilah antara amal ibadah dan amal kebiasaan. Contohnya gini Bu, contoh antara ibadah sama kebiasaan. Jenengan tahu mandi wajib nggih? Sekarang apa bedanya mandi wajib sama mandi seger-segeran?
Padahal kan hasilnya sama ya Bu ya, sama-sama seger kan, betul ya? Caranya juga sama ya. Itu saya punya saudara lucu gini, intermezzo aja. Dia itu jualan parfum, ya jualan parfum. Terus ada pembeli bilang gini, Mas, saya mau nyari parfum yang enak apa ya Mas gitu. Dicari, oh ya dicari. Ini coba dia, enak Mas tapi kurang seger. Coba yang lain. Kemudian dicari lain lagi, dilihat di bawah. Enak Mas, cuman kurang seger Mas. Taruh lagi, ada yang lain lagi nggak? Dicari lagi. Ini Mas agak segeran ini dia. Kurang seger Mas, saya pengen yang seger. Kata saudara saya, oh kalau jenengan pengen seger Pak, jangan mandi nggak usah andukan kan. Mandi nggak usah andukan itu lebih seger daripada minyak wangi. Masya Allah. Nyari parfum yang seger ya mandi. Kalau nggak mandi ya mau parfumnya buahnya ya nggak seger-seger. Dan ala kuliah tadi Bu, kembali. Mandi itu seger, mandi wajib juga seger. Caranya juga sama. Terus bagaimana membedakan antara mandi wajib sama mandi biasa? Apa yang membedakan? Niat. Niatnya yang membedakan. Baik. Qailulah itu tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur itu sunnah dari Nabi, dengan niat untuk supaya kuat tahajud di malam hari. Tapi kalau sekarang tidur qailulah sama tidur biasa, apa bedanya? Enggak ada. Kan secara amalan sama-sama merem, sama-sama tidur geleser. Tapi membedakan apa? Niat. Antara niat qailulah sama enggak niat. Baik. Maka niat itu membedakan antara ini ibadah atau bukan ibadah. Makanya niat terhadap amal itu penting. Apalagi terhadap ibadah harus diniatkan. Terutama pas mandi besar harus niat. Wudu itu harus niat juga. Karena ada orang yang sekedar wudu cuma buat seger-segeran. Maka wudu yang buat seger-segeran itu tidak bisa menjadi syarat untuk sholat. Harus dengan niat wudu, persiapan sholat yang bisa menjadi syarat sholat. Itu hijrah. Niat hijrah dapat pahala, menjadikan kebiasaan jadi ibadah. Maka niatnya harus niat ibadah. Begitu ya, ini satu. Kemudian yang ketiga, niat amal itu, yang kedua, niat amal itu adalah memilah antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Kalau tadi membedakan antara ibadah dan kebiasaan, yang kedua ini membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Itu gunanya niat. Kalau kita nggak niat, maka ibadah satu dengan yang lain kadang nggak sama, Bu. Kadang sama, sehingga kita nggak jelas ini ibadah apa yang kita lakukan. Contohnya gini, ini contoh antara dua ibadah. Kalau nggak ada niat, maka ibadah itu nggak jelas ibadah apa. Sekarang saya kasih contoh. Ada orang dari rumahnya berangkat sholat subuh, ya berangkat di waktu subuh, masuk masjid, terus sholat tanpa niat. Kira-kira orang itu sholat apa? Bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah wudu, bisa sholat ba'diyah. Ba'diyah enggak loh Bu, sholat subuh belum Bu. Qobliyah, Masya Allah. Ini telinga saya Pak jenengan. Ya pokoknya qobliyah terus apa lagi? Sholat sunnah antara azan dan iqamah. Sholat sunnah fajar. Apalagi banyak dengan cara yang sama. Apalagi mungkin dia pas nggak dapet jamaah sholat subuh, bisa jadi itu juga sholat subuh, ya kan? Caranya semuanya sama. Maka yang membedakan antara ibadah satu dengan yang lain adalah niatnya. Makanya ketika ibadah harus ada niat, supaya kita lebih jelas niat ini untuk ibadah apa. Contohnya lagi, menjamak antara zuhur dan asar, sama bilangan rakaatnya 4-4. Maka yang membedakan adalah niat. Apakah ini niat sholat zuhur atau asar.
Itu jadi membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain dengan niat. Baik, kemudian selanjutnya adalah niat bisa berdampak pada kualitas amal dan pahala. Jadi dengan niat itu akan ada dampak pada apa? Pada kualitas amal dan kualitas pahala. Jadi sebuah amal ini Bu, kalau kita awali dengan niat, maka amalan ini bisa berdampak kualitas amal itu sendiri dan kualitas pahalanya dengan niat. Karena ada kalimat dari para ulama itu gini, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil jadi besar karena niatnya. Berapa banyak amal yang besar karena niatnya kecil, akhirnya amalan itu jadi kecil. Maka niat itu berdampak. Berdampak. Yang pertama, niat bisa menjadikan amal mubah menjadi pahala. Tadi amalannya mubah, nggak ada pahalanya. Tadi tidur, kemudian makan, minum, tamasya, rekreasi, jenguk saudara, itu hal yang mubah saja, nggak ada kualitas pahala dan nggak ada pahalanya. Tapi bisa kita jadikan pahala ketika apa? Ketika tergantung niatnya. Kalau kita niatkan ibadah, maka jadi pahala. Bayangkan, makan enak setiap hari kita lakukan, kemudian kita jadikan itu ladang pahala. Kan jadi besar pahalanya, ya kan? Jadi nikmat. Maka diniatkan dengan, harus ada niat. Amal mubah itu harus diniatkan dengan niatkan ibadah supaya berdampak pahala. Jadi pahala. Kemudian yang kedua, niat itu bisa menjadikan amal yang kecil. Tadi kalau niat menjadikan amal mubah jadi pahala, kalau sekarang niat itu bisa menjadikan amal kecil menjadi amal yang besar. Amal yang kecil jadi amal yang besar. Contohnya gini gampangannya Bu, kita mau ngaji di majelis taklim kurma ini, mungkin ringan bagi kita, berangkat, dengar kajian, ringan, mudah. Tapi itu bisa menjadi besar bagi kita. Ketika apa? Ketika kita niatkan besar. Satu, saya nanti pas ngaji, saya pengen menuntut ilmu karena ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian dari ilmu yang saya pelajari, saya akan amalkan karena saya ingin mengikuti sunnah Nabi. Nanti di selang-selang kita ngaji, saya ingin berdoa kepada Allah supaya doa saya diterima. Nanti ketika ngaji saya bertemu teman, saya ingin menjalin silaturahim lebih dekat lagi. Saya ingin memperbanyak saudara lagi. Dengan niat-niat yang banyak itu, akhirnya amalan yang kecil jadi besar pahalanya. Karena apa? Karena niatnya besar. Maka nanti pahalanya juga jauh lebih besar dengan niat yang besar. Begitu ya? Itu namanya niat, kualitas niat atau sidqun niat. Ada di zaman Nabi itu, Bu, ada sebuah suku, namanya suku dari suku Ansor ya, namanya suku Aus. Suku Aus ini termasuk Ansor dari Madinah. Jadi kan ada muhajirin, ada ansor ya. Kalau muhajirin dari Mekah, kalau ansor itu yang menerima muhajirin dari Mekah, jadi orang Madinah. Suku ansor itu dua suku besar, suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, itu hampir satu suku semuanya masuk Islam karena manut sama Sa'ad. Kecuali satu orang, dia nggak masuk Islam, namanya Usairim. Ketika dia nggak masuk Islam, ya dibiarkan sama Nabi. Tapi ternyata ketika mau perang Uhud, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah,
saya ini mau masuk Islam, saya syahadat dulu atau perang dulu? Kata Nabi, kamu syahadat dulu. Ini baru masuk Islam loh Bu ya. Belum sholat, belum pernah puasa, apalagi haji. Kemudian kata Nabi, kamu syahadat dulu terus kamu perang. Kemudian kata Usairim, oke, saya syahadat. Setelah beliau syahadat, kemudian beliau perang. Ketika perang mati Bu, syahid, tergeletak mati. Kemudian para sahabat itu lihat, ya Rasulullah, bagaimana keadaannya Usairim ini? Kata Nabi, dia di surga. Huwa fil jannah, dia di surga. Sehingga para sahabat itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, kok bisa dia di surga? Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, baru masuk Islam, kenapa bisa di surga? Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsira. Dia itu betul amalnya kecil, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena niatnya dan tekadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya besar. Begini, jadi niat itu bisa membesarkan semangat dalam amal kita, dan niat itu bisa memperbesar pahala kita. Kan lebih semangat tadi ya. Contohnya tadi kayak ngaji itu. Kalau kita ngaji sekedar saku pokoknya ngaji ben ketok, itu besok-besok kalau ngaji ya kadang semangat, kadang enggak. Allah ngaji biar ketemu teman gitu aja, ya gitu aja. Nanti semangat kita akan mudah. Tapi kalau setiap langkah niatnya besar, maka insya Allah semangatnya dan kekuatan amalnya juga akan besar. Itu tergantung niat. Baik. Sekarang pembahasan selanjutnya, sedikit lagi nggih. Masih ada waktu ya Bu? Sampai jam 11 kan? 11 kurang 60 menit. Los tapi ditinggal. Waduh ae kok dhewe lah. Nggih, Ibu-ibu, sekarang gini. Pengelolaan niat. Ini pembahasan selanjutnya. Pengelolaan niat dalam ibadah. Bagaimana cara mengelola niat di dalam ibadah? Ini biasanya terjadi. Yang pertama, pembahasannya adalah jika ibadahnya wajib, jika ibadah itu wajib, maka niatnya gimana ya kalimatnya ya? Niat wajib itu hanya bisa dibangun dengan satu niat saja. Jadi ibadah wajib gimana bahasanya Bu? Ya gitu. Ibadah wajib dibangun dengan satu niat saja. Jadi satu niat, satu ibadah wajib. Oke, nggak bisa satu niat untuk dua ibadah wajib, nggak boleh. Contoh, saya puasa Ramadan plus bayar utang Ramadan tahun lalu. Nah, boleh nggak itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya wajib. Puasa Ramadan wajib, bayar utang tahun lalu juga wajib. Nggak boleh gabung. Saya pengen cepat, percepatan. Kan cara sholatnya sama, duhur sama asar. Dah, satu sholat ini tak niatkan duhur sama asar. Boleh ngono gabung bisa-pisan aja Bu. Masya Allah ya. Jadi gak kesel nih. 3 in 1, 4 rakaat untuk 3 sholat. Nggak oleh. Gitu nih. Jadi niat ibadah wajib hanya niat satu wajib hanya untuk ibadah satu niat. Ya satu wajib, satu ibadah wajib. Terus boleh ngono. Wah, bingung. Astagfirullahaladzim. Satu niat untuk satu ibadah wajib. Nah, gitu. Satu niat untuk satu ibadah wajib. Insyaallah. Yang kedua, niat sunnah bisa digabung dengan niat yang lain. Kalau ibadah sunnah, kalau niat untuk ibadah sunnah itu bisa digabung dengan ibadah yang lain, boleh. Kalau sunnah,
boleh. Contohnya kayak kemarin, puasa Arafah umpama hari Senin. Puasa Arafah sunnah. Ibadah puasa Senin Kemis juga sunnah. Lah kok puasa Arafah pas hari Senin? Maka ketika itu kita niatkan satu ibadah puasa diniatkan dua niat. Niat puasa Senin sama puasa Arafah. Yang pasti nggak boleh itu Bu, satu niat dua puasa sunnah itu ketika saya niat puasa Senin sama Kemis satu waktu, itu nggak bisa. Bang, kenapa nggak bisa Bu? Ya karena Senin Kemis nggak satu waktu, nggak boleh. Tapi kalau niat sunnah boleh. Contohnya kayak tadi tuh. Ketika kita berangkat subuh, masuk masjid, ngelihat jam, tinggal 2 menit lagi waktu qomatnya. Saya belum tahiyatul masjid, saya belum qobliyah subuh, saya belum sholat sunnah wudhu, saya belum sholat sunnah ini, pokoknya sunnah-sunnahnya belum. Maka ketika itu cukup dengan 2 rakaat, jenengan bisa tambah dengan sunnah, dengan niat sunnah yang beragam. Tadi saya niat tahiyatul masjid, niat qobliyah, niat ini, niat itu, niat ini, niat itu boleh. Selama ada tuntunannya itu boleh. Jadi satu sholat boleh dengan beragam niat selama ibadahnya adalah sunnah. Kalau wajib sama sunnah, bagaimana hukumnya? Wajib sama sunnah boleh nggak? Tetap nggak boleh. Karena ibadah wajib harus niatnya cuma satu tadi. Satu niat wajib hanya untuk satu ibadah wajib. Paham ya? Contoh tadi puasa Senin Kemis, pas kita juga punya utang, boleh nggak saya niatkan bayar utang plus puasa sunnah Senin Kamis? Boleh nggak diniatkan itu? Nggak boleh. Karena wajib hanya satu niat. Paham ya? Hanya satu niat, nggak boleh. Meskipun jenengan paskan Senin Kemis, boleh saja Senin Kemis, tapi nggak boleh diniatkan ini plus Senin Kamis, nggak boleh. Karena wajib itu harus berdiri sendiri niatnya. Karena wajib itu haknya Allah yang harus kita berikan kepada Allah, nggak boleh digabung. Gitu ya. Jadi kalau ibadahnya wajib dan sunnah, maka niatnya nggak boleh digabung. Wajib sendiri, tapi kalau sunnah boleh beragam. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang gini, jika niat awalnya wajib, kemudian kita rubah sunnah di pertengahan, boleh nggak? Contohnya tadi, saya niat bayar utang, wajib. Kemudian di pertengahan puasa, saya rubah, wis nggak jadi bayar utang, wis tak niatkan puasa Senin Kamis saja, boleh nggak? Boleh. Kalau dari wajib berubah sunnah boleh. Kalau wajib ke sunnah boleh. Contohnya tadi, umpama kita datang, kok sepi ya? Cocok aku telat sholat subuh ini. Wis gak apa-apa, aku sekarang sholat subuh. Allahu Akbar. Lah kok subhanallah muadzin baru azan. Allahu Akbar. Ternyata belum sholat subuh. Ya wis tak niatkan sholat fajar saja. Boleh? Boleh. Jadi merubah niat yang tadinya wajib menjadi sunnah boleh, meskipun di pertengahan. Oke. Sekarang kalau merubah sunnah dirubah menjadi amal wajib, boleh nggak? Nah itu baru nggak boleh. Niatnya puasa Senin, di pertengahan kita baru ingat, oh iya aku gurung bayar utang kurang 1, wes tak niatkan bayar utang aja sekarang, boleh? Itu nggak boleh. Oke ya, tadinya niat sunnah, kemudian bayar utang, nggak boleh. Sholat juga gitu, niatnya tadi sunnah, kemudian kemudian kita niatkan ini adalah sholat subuh, maka nggak boleh. Kebayang Bu ya, sunnah jadi wajib nggak boleh. Di pertengahan niatnya berubah. Tapi kalau di awal mau sholat subuh, terus mau sholat
qobliyah masjid, tahiyatul masjid, kemudian mau sholat wis tak rubah, itu nggak masalah. Tapi di pertengahan berubah niat, bolehkah dari sunnah menuju wajib? Itu nggak boleh. Baik. Apa lagi? Nggih. Boleh saja, boleh. Kita tadi waktunya masih panjang, kemudian kita jadikan 2 rakaat itu dengan niat yang banyak, boleh saja. Karena niat sunnah itu memang supaya beragam niat kita ini, supaya kita itu cerdas di dalam memenuhi pikiran kita dengan tekad-tekad kebaikan yang banyak. Itu boleh. Niatnya, bentar lagi ini belum selesai. Baik, gitu ya. Itu meskipun panjang waktunya, tapi memang kalau kita itu amalnya sedikit, niatnya banyak, ya betul pahalanya banyak. Tapi beda, orang yang niatnya besar dan amalannya juga banyak, otomatis kualitasnya beda. Oke, waktunya panjang ya ditambah sholat rakaat ini satu-satu gitu. Nah itu lebih baik. Baik. Begitu ya, kita lanjutkan sedikit. Sekarang niat itu letaknya di mana? Niat itu letaknya, tempat aslinya niat itu di hati. Karena niat itu urusan kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala itu melihat isi hati kita itu bagaimana terhadap amal ibadah itu. Kebayang ya? Jadi niat itu adalah tempatnya di hati. Sekarang bagaimana hukumnya niat yang dilafadzkan? Saya ambil garis tengahnya Bu ya. Saya nggak mau ekstrim ke kanan, artinya niat harus di hati, nggak boleh dilafadzkan. Atau ekstrim ke kiri yang niat harus dilafadzkan. Tapi kita ambil tengahnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita namanya Syekh Labib Najib, orang Yaman, ahli fikih dalam fikih Syafi'i. Sekarang gini, karena ada pembahasan di dalam fikih Syafi'i itu, kan di Indonesia kan dilafadzkan ya, sebagian dilafadzkan karena memang panduannya fikih Syafi'i. Kenapa ulama fikih Syafi'i itu akhirnya mengajarkan untuk dilafadzkan niat? Karena begini, karena sejatinya mereka itu tahu sebetulnya niat itu aslinya di hati. Tapi berapa banyak manusia ketika berbuat amal itu tidak hadir niatnya di dalam hatinya. Kalau di zaman Nabi, dengar azan saja itu konsennya terhadap ibadah sudah luar biasa, sehingga niat dalam hatinya sudah kuat luar biasa. Tapi kan kita ini terlalu jauh dari itu, sehingga kita melakukan ibadah itu terasa rutinitas dan gak ada kualitas niatnya, sehingga tidak ada niat di dalam hati itu. Gak ada mau sholat dulu, ini niat apa, gak ada. Ketika kita kehilangan itu, makanya dianjurkan untuk dilafadzkan supaya lafadz itu membangun hati. Paham ya? Jadi lafadz itu gunanya untuk membangun niat di dalam hati kita. Kalau niat sudah ada di dalam hati, maka nggak perlu lafadz. Tapi kalau niat belum ada di hati, maka dianjurkan untuk dibantu dengan lafadz supaya hadir. Itu kan terjadi kita nih. Biasanya asal sholat, terus sampai sholat kita baru sedeki duhur apa asar ya, gara-gara bangun tidur semalam habis nonton bola. Enggak, kalau ibu-ibu semalam habis nonton film, kemudian habis subuh tidur, bangun-bangun jam 4 sore. Masya Allah, kok kamu jenengan jamak? Iya, tadi saya habis mimpi safar. Wah, jadi boleh dijamak safar dalam mimpi. Nggak boleh tetap gitu. Pas sholat itu baru ini sholat duhur apa asar, nah, itu nggak boleh. Makanya harus hadir hatinya. Oke Bu ya, tahu ya niat di mana tempatnya? Di hati. Lafaz gunanya untuk apa? Membantu untuk menghidupkan niat di dalam hati. Baik. Sekarang hijrah, itu tadi niat. Sekarang hadis. Di penggalan hadis yang kedua, Nabi membahas tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa hijrahnya kepada Allah, maka hijrah itu ada dua. Ada hijrah niat,
dan ada hijrah amal. Nah, itu aja. Hijrah niat dan hijrah amal. Hijrah niat dibagi dua, yaitu hijrah karena Allah dan hijrah karena dunia. Hijrah niat, hijrah itu pindah nggih Bu, pindah. Tahu hijrah itu pindah. Membelakangi sesuatu itu namanya hijrah. Makanya ini juga pembahasan ini. Kan kalau dalam berseteruh rumah tangga itu kata syariat kan mengajarkannya fahjuruhunna, ya kan? Dihajar, dihijrah. Hijrah itu bukan pisah ranjang sama pasangan. Ada nggak yang sampai sekarang masih taunya bahwasanya kalau ada konflik rumah tangga, pertama nasihat, kalau nasihat nggak bisa, pisah ranjang, betul nggak? Bukan pisah ranjang hijrah itu. Hijrah itu adalah ranjangnya masih sama, tapi tidak saling berhadapan. Itu namanya hijrah. Mbok menawa ketika tidur gak sengaja tangane ya nah itulah. Mbok menawa kan gak tahu, ternyata tangan berjalan kemana-mana, akhirnya yang tadinya masalah jadi rukun. Jadi akur gara-gara gak sengaja tangan ini keliling kemana-mana gitu. Tapi kalau pisah ranjang yuk kapan ketemunya? Begitu gitu. Tapi itu nanti pembahasannya rumah tangga. Ala kulli hal, hijrah itu pindah atau membelakangi. Yang pertama yaitu hijrah niat. Hijrah niat dua, hijrahnya karena Allah atau dunia. Kalau hijrahnya karena Allah, maka dia akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia, maka Allah Ta'ala tinggalkan dia dengan dunianya. Oke, sekarang yang kedua yaitu hijrah amal. Hijrah amal ada tiga. Hijrah amal ada tiga. Yang pertama, hijrah tempat. Ya, hijrah tempat itu apa? Pindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Pindah dari tempat yang banyak kekufurannya, pindah kepada tempat yang banyak iman dan tauhidnya. Kalau biasanya kita itu di tempat itu melakukan maksiat dan keburukan, maka hijrah. Ayo pindah niat karena Allah. Pindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Itu namanya hijrah tempat. Yang kedua yaitu hijrah amal. Yang biasanya kita berbuat amal buruk, kemaksiatan, kita tinggalkan amal keburukan menuju amal yang baik. Biasanya kalau di siang hari itu kerjaannya nggak jelas, berbuat dosa, maka pindah hijrah untuk ngaji. Itu namanya hijrah amal. Kemudian yang ketiga yaitu hijrah amil. Hijrah amil itu menjauhi dari orang-orang yang berdampak buruk pada dirinya. Biasanya kalau ketemu orang itu setiap hari sarapannya 4 orang, 5 orang digibahi, maka ditinggalkan orang seperti itu. Ditinggalkan, hijrah kepada orang yang nggak suka ghibah, setiap omongannya adem, nggak pernah ngeritik orang, setiap bawaannya itu mengingatkan kita kepada Allah. Maka itu adalah hijrah amil, berpindah dari orang yang buruk menuju orang yang baik. Begitu ya. Itu semua adalah ringkasan-ringkasan dari hadis Nabi SAW tentang kaedah niat. Nah, kalau kita sudah tahu kaidah niat gitu kan enak kan menjalankan hidup. Hidup itu nggak perlu amal yang besar Bu, tinggal niatnya saja yang kuat. Kalau kita niatnya kuat, maka ada amal yang kecil jadi besar pahalanya. Ada yang amalan besar jadi kecil karena niatnya, jadi gampang. Kita mau proyek besar ini, gimana caranya majelis taklim kurma bisa berangkat umroh bareng-bareng tahun 2030 umpama target. Besar kan? Digampangkan dengan niat. Allah, karena Allah Ta'ala kita yakin bisa. Itu kalau kayak gitu Bu, niatnya itu betul-betul, nanti insya Allah dimudahkan sama Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tinggal diniatkan, semuanya jadi
kaidah. Maka ini kaidah bahwasanya setiap amal harus dilandasi dengan niat. Kalau niat kita baik maka dampaknya baik, kalau niat buruk maka dampaknya juga buruk. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang kita bahas hari ini menjadikan kehidupan kita jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman, dan jauh terarah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga majelis taklim kurma tetap solid, tetap terjalin ukhuwah Islamiyah, tetap silaturahim dengan baik, tidak menjadi sekedar teman di dalam majelis taklim, tapi kita adalah keluarga yang akan bersama-sama sampai ke surga. Sehingga ketika di jalan bukan sekedar tahu, tidak tegur sapa, tapi kita saling sapa. Jadi kalau pas di mall, ke mall atau ke tos, pas beli The Grip, ke mall betul, Kediri Mall ya. Pas beli es krim gitu, terus ngelihat, loh, niku dulurku majelis taklim kurma itu. Bu, ayo bu, kita bareng bu, saya belikan es krim juga. Itu kan jadi keluarga, nggih. Jadi nggak lupa sama ini betul-betul keluarga, karena ya saudara jenengan ini kanan kiri ini nanti yang akan kita bertemu juga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah dan mudah-mudahan semakin berkah dan semoga bermanfaatnya semakin luas lagi insyaallah, dan mudah-mudahan orang-orang yang telah mengawali dan telah mengurus majelis taklim kurma ini diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan keberkahan hidupnya, keluarganya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang telah mendahului kita di dari keluarga majelis taklim kurma ini dilapangkan kuburnya, diberikan kemudahan amalnya, dan diberikan kelancaran atau diberikan aliran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk saudara-saudara kita, keluarga besar majelis taklim kurma yang belum hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah ta'ala diberikan kesehatan yang segera. Dan keluarga kita mungkin yang masih belum bisa hadir, mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kelapangan dan ketertarikan hati dan keterpanggilan hatinya lagi untuk bisa menghadiri majelis taklim kurma ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa sedikit. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'as salihati a'malina wa la taruddana khaibin. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين اللهم أصلح بلدتنا بلدة إندونيسيا هذا اللهم أصلح واصلح ذات بينهم وانفقهم بما صلح الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf kurang lebihnya, semoga istiqomah di dalam ngaji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Untuk pertanyaan, karena memang waktu, nanti monggo bisa ke depan nggih. Setelah acara selesai, kalau mau tanya monggo. Barakallahu fikum.